Hal-hal yang harus dilakukan setelah kita melakukan install ulang Windows 10 atau setelah kita install Windows 10. Yang pertama adalah kita harus, karena Windows 10 adalah sistem operasi yang paling populer saat ini, fitur-fiturnya yang lengkap dan cocok ya, membuat Windows 10 menjadi operasi sistem sempurna untuk digunakan oleh siapa saja. Untuk mendapatkan performa maksimal, ada beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan setelah menginstal Windows 10. Nah, yang pertama kita harus update Windows 10. Install update Windows 10 ya, mengupdate Windows 10-nya. Oke, klik Start. Setelah itu klik Setting. Nah, di sini cari update and security. Nah, klik update and security. Oke. Nah, di sini akan ada pencarian update ataupun Windows 10 sekarang itu biasanya update-nya auto. Jadi, walaupun dimatikan Windows update-nya tetap akan mengupdate sendiri. Nah, di sini saya tinggal install now untuk mengupdate. Dan saran saya kalau ada seperti ini, install saja. Jangan khawatir dan laptopnya jangan sampai dimatikan. Tunggu sampai benar-benar Windows itu terupdate untuk perbaikan bug dan hal-hal lainnya. Oke, selanjutnya adalah cek driver yang masih belum terinstall ya. Bedanya tadi update Windows, sekarang driver. Nah, driver untuk hardware yang ada. Nah, belum memastikan laptop bisa berjalan dengan optimal, kita harus mengecek lagi apakah semua drivernya sudah terinstall. Meskipun setelah melakukan update, hampir semua driver akan terinstall secara otomatis, tapi mungkin akan ada beberapa perangkat yang masih belum terdeteksi. Nah, di sini caranya klik kanan di Start ini, klik kanan dan cari Device Manager. Nah, ada di sini Device Manager, klik lagi. Setelah itu akan muncul. Nah, contohnya saya ingin mengupdate prosesor. Nah, di sini klik kanan baru update driver. Nah, ya. Ataupun kalau ada tanda seru berarti itu ada driver yang error. Jadi seharusnya segera di update drivernya. Kalau di sini satu persatu kurang ahli ataupun malas harus satu-satu, boleh kita dengan aplikasi. Saya biasanya untuk update driver itu menggunakan aplikasi Driver Booster. Nah, di sini klik 2 kali. Aplikasi ini gratis. Nah, dia akan mendeteksi auto pencarian sendiri ya. Semua driver, device dan game komponen. Jadi semua akan di-update drivernya agar up to date. Di sini contohnya, tapi kelemahannya aplikasi ini harus menggunakan jaringan internet. Nah, kita klik scan, tunggu sampai selesai, dia akan membaca driver mana yang usang. Nah, kalau muncul seperti ini tandanya sudah diupdate drivernya semua. Jadi driver ini sudah up to date. Oke, saya close. Dan yang hal penting berikutnya adalah kita harus punya akun Microsoft ya. Login akun Microsoft. Di sini akun saya Muhlis Hakim. Nah, kita harus punya akun Microsoft.
Beberapa fitur yang ada di Windows 10 hanya bisa digunakan saat kita sudah login dengan akun Microsoft. Hal ini juga bermanfaat untuk melakukan sinkronisasi dengan perangkat Windows lainnya, seperti Windows Phone dan PC yang menggunakan Windows 10. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk login dan mempunyai akun Microsoft. Oke, hal berikutnya adalah kita harus wajib install aplikasi Office. Kalau saya menggunakan Office 2019, yang saya install hanya 3 saja, Excel, PowerPoint, dan Microsoft Word. Ini yang paling sering saya gunakan, ya. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Cara penggunaannya. Oke, sebelum ke penggunaan, ya. Aplikasi wajib untuk Windows 10 yang pertama tentu saja adalah aplikasi Office. Ini merupakan aplikasi yang akan digunakan setiap hari untuk bekerja, membuat tugas sekolah dan kuliah, ya. Nah, kalau laptop kita speknya pas-pasan ataupun kalau kata orang itu laptop kentang lah. Nah, untuk membuka biar agak ada performa ataupun membukanya lebih cepat walaupun hanya meningkat 1-5% itu kan lumayan, ya. Nah, caranya seperti ini. Jangan klik 2 kali tapi klik kanan. Nah, setelah klik kanan pilih Run as Administrator. Nah, saya sering gunakan ini biar meningkat. Nah, setelah itu tekan yes. Nah, akan cepat terbuka Microsoft-nya. Oke, hal selanjutnya install aplikasi multimedia. Windows 10 sudah dilengkapi dengan aplikasi multimedia bawaan yang bisa digunakan untuk memutar musik dan video. Namun, bagi sebagian orang, tampilannya dan fiturnya masih kurang familiar dan lebih suka untuk menginstal aplikasi multimedia yang biasanya digunakan atau yang sering digunakan. Untuk memutar file musik, biasanya saya menggunakan Winamp karena ini udah aku sukaan dari dulu. Terus untuk memutar video, saya menggunakan VLC. Untuk menggunakan edit foto yang sederhana, saya gunakan Photoscape. Nah, oke, setelah itu install browser. Aplikasi bawaan Windows 10 selanjutnya adalah browser. Meskipun Windows 10 sudah memiliki browser bawaan, tapi saya sangat yakin tidak banyak orang yang setia menggunakannya. Biasanya Windows browser bawaan, Windows Internet Explorer atau Windows 8G hanya digunakan saat pertama kali install Windows saja, yaitu untuk download browser lain. Terdengar kejam tapi memang seperti itu faktanya. Nah, kalau saya sih Windows Explorer tetap ada, tapi saya install lagi browser bawaan, bukan browser bawaan, install lagi Windows. Saya menginstal Google Chrome. Nah, ini saya menginstal Google Chrome karena saya beraktivitas di Google juga, email, classroom, semua saya beraktivitas di Google. Dan saran saya tidak boleh banyak aplikasi browser, maksudnya untuk laptop yang pas-pasan, ya. Tapi kalau laptop yang speknya tinggi terserah mau semua browser dipasang nggak jadi masalah. Nah, yang akan jadi masalah jika speknya rendah tapi semua browser diinstal. Nah, itu yang membuat loadingnya lambat karena semua browser itu pada umumnya dia akan berjalan di latar belakang, terus berjalan walaupun tidak digunakan. Nah, yang berikutnya adalah
aktifkan sistem restore point ya. Mengaktifkan sistem restore point sangat berguna untuk melakukan rollback sistem pada saat terjadi error yang tidak bisa diatasi. Sewaktu-waktu akan ada saja masalah pada laptop yang membuat pekerjaan kita terganggu. Oke, selanjutnya pastikan Windows Security aktif dan semuanya hijau. Windows Security aktif dan semuanya hijau. Nah, sini klik Start, setelah itu klik Setting. Setelah itu lihat Update and Security. Di sini ada Windows Security. Nah, pilih Windows Security. Nah, di sini Windows Security adalah antivirus terbaik untuk Windows 10 dengan syarat kita selalu memastikannya dalam keadaan update dan aktif. Jika Anda termasuk orang yang malas menginstal antivirus, maka menggunakan Windows Security saja sudah cukup untuk menjaga laptop kita tetap bebas dari virus. Nah, kalau saya tidak menggunakan aplikasi antivirus lain, cuman ini saja. Windows Security saja. Boleh ditambah dengan satu antivirus apa saja, tapi yang dilarang adalah menginstal banyak antivirus. Karena logika pendeknya semakin banyak antivirus berarti semakin banyak juga yang akan menangkal virus. Hal ini sebetulnya kurang tepat karena semakin banyak antivirus, maka antivirus itu akan terus aktif dan berjalan di latar belakang. Ya, jadi akan memperlambat kinerja performa laptop atau komputer tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah optimasi setting. Jadi semua kita harus men-setting optimasi ya. Nah, ubah pengaturan penampilan untuk performa maksimal. Caranya oke, sini baru di sini kita klik properties untuk pengaturan performa maksimal. Terus setting option, ini advanced performa. Nah, di sini tidak ada satupun yang saya centang. Kenapa? Karena kalau saya centang ini akan loadingnya akan muncul ya, jadi agak lama karena laptop pas-pasan. Nah, kalau ingin bagus ya bisa dicentang semua, tapi lebih bagus jangan. Ini agar mempercepat performa Windows kita. Oke, kalau sudah nggak tercentang semua ini tinggal apply, oke, habis itu oke. Nah, selanjutnya hal-hal yang penting adalah kita harus sering-sering mengecek di sini di tong sampah atau di pembuangan. Klik kanan dan bersihkan, sweep ya. Nah,